Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda keguguran. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, kenapa sih kita membahas tentang tanda-tanda terjadinya keguguran atau abortus? Nah, karena ternyata masih ada beberapa orang, mungkin juga banyak orang di luar sana yang masih bingung dengan tanda-tanda keguguran itu seperti apa sih? Nah, di sini kita akan membahas. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih abortus itu? Jadi, abortus itu adalah keluarnya hasil konsepsi atau hasil pembuahan atau janin itu keluar di bawah usia 20 minggu kehamilan. Atau bisa juga diartikan dengan berhentinya kehamilan secara spontan di bawah usia 20 minggu kehamilan. Keguguran atau abortus itu biasanya terjadi pada awal kehamilan. Itu biasanya disebabkan karena terjadinya gangguan kromosom, sehingga menyebabkan janin itu tidak bisa berkembang dan sehingga terjadi yang namanya keguguran atau janin itu keluar secara spontan. Nah, untuk memastikan apakah yang terjadi itu adalah keguguran atau bukan, nah moms bisa kenali dengan tanda-tanda atau ciri-ciri abortus yang akan saya sebutkan. Nah, ciri-ciri yang pertama yang paling banyak diketahui adalah dengan terjadinya perdarahan atau keluar darah dari jalan lahir. Nah, hal ini yang paling banyak dikenali, di mana pada saat ada orang yang sedang hamil, kemudian di kehamilannya itu terjadi pengeluaran darah, maka orang-orang berkesimpulan bahwa itu merupakan keguguran. Padahal tidak selamanya keguguran itu terjadi pengeluaran darah, dan tidak selamanya juga bercak darah yang keluar itu adalah keguguran. Nah, kita akan bahas di sini. Seperti apa sih maksudnya? Jadi, biasanya kan ibu di awal kehamilan itu akan biasanya mengalami yang namanya bercak, ada pengeluaran bercak. Nah, pada saat terjadi pengeluaran bercak, biasanya orang berkesimpulan bahwa itu fix, itu sudah keguguran. Padahal tidak selamanya. Bisa saja bercak yang keluar itu adalah hasil dari tertanamnya janin di dalam rahim. Jadi, kalau misalnya janin itu tertanam dalam rahim, ini kan anggaplah ini rahim, ini dinding rahim, kemudian ini janin, kemudian janin itu masuk tertanam. Nah, bisa saja bagian sekitaran rahim tempat janin itu tertanam itu akan meluruhkan sedikit darah, akan menyebabkan terjadi pengeluaran darah sehingga terjadi bercak. Kalau misalnya jumlah darah yang keluar itu sedikit, kemudian juga warna darahnya itu kecoklatan dan hanya flek atau tidak banyak, tidak perlu dikhawatirkan karena bisa saja itu tadi karena pengaruh dari implantasi atau perlekatan janin kepada rahim. Kecuali kalau misalnya jumlah darah yang keluar itu banyak, kemudian juga bisa berupa gumpalan dan warnanya itu merah cerah. Nah, itu bisa saja merupakan tanda dari terjadinya keguguran. Kemudian tanda-tanda keguguran yang kedua adalah nyeri perut bawah. Nah, biasanya ibu-ibu pada saat awal kehamilan memang normal jika terjadi nyeri perut. Karena nyeri perut yang biasa dirasakan pada awal-awal kehamilan itu karena pertumbuhan janin dalam rahim yang menyebabkan rahim itu membesar. Tetapi kalau misalnya rasa nyeri yang dirasakan itu kram, kemudian seperti nyeri menstruasi, bahkan lebih sakit dari nyeri menstruasi yang biasa moms rasakan, itu bisa saja merupakan tanda keguguran. Kalau misalnya ada yang mengatakan, iya, rasanya nyeri atau rasanya itu kram seperti menstruasi, tapi tidak ada darah yang keluar. Nah, ini juga yang banyak yang bingung karena tidak selamanya orang yang mengalami keguguran itu akan mengalami pengeluaran darah. Itu terjadi tanpa adanya keluar darah, tanpa adanya perdarahan. Jadi jangan selalu menganggap bahwa keguguran itu identik dengan keluarnya darah dari jalan lahir. Jadi kalau misalnya moms merasakan nyeri perut yang seperti itu, seperti menstruasi yang mengganggu aktivitas, moms itu hanya ingin berbaring terus karena saking sakitnya atau keramnya perut yang dirasakan, maka sebaiknya segera untuk memeriksakan kehamilannya atau segera ke tempat pelayanan kesehatan. Kemudian tanda-tanda keguguran yang selanjutnya atau yang ketiga adalah
kurangnya pergerakan janin. Nah, biasanya pada kehamilan, pergerakan janin itu sudah mulai dirasakan pada trimester kedua atau sekitar minggu ke-14. Meskipun setiap ibu hamil itu akan merasakan pergerakan janinnya di minggu yang berbeda. Misalnya ada yang merasakan pergerakan janinnya di atas usia 14 minggu. Dan ada juga yang merasakan pergerakan janinnya di usia 13 minggu misalnya, seperti itu. Nah, misalnya, moms itu sudah merasakan pergerakan janinnya di usia 14 minggu. Nah, usia kehamilan yang sekarang itu 16 minggu. Tapi moms merasakan pergerakan janinnya itu kurang. Kemudian besoknya itu lebih kurang lagi, dan besoknya lagi itu seperti pergerakan janinnya itu sudah tidak bergerak, atau moms menunggu pergerakan janinnya tapi janinnya tidak pernah bergerak. Nah, itu merupakan salah satu tanda yang bisa saja terjadi keguguran atau terjadi sesuatu atau terjadi masalah dalam kandungan moms. Jadi kalau misalnya moms sudah merasakan pergerakan janinnya itu agak melemah atau berkurang, sebaiknya segera diperiksakan. Jangan menunggu dulu sampai janin itu tidak bisa lagi bergerak atau tidak ada lagi pergerakan yang dirasakan. Dan selanjutnya, tanda-tanda keguguran yang keempat adalah keluarnya cairan atau jaringan dari jalan lahir atau dari vagina. Nah, selain dari pengeluaran darah, juga biasanya terdapat pengeluaran cairan atau juga disertai dengan pengeluaran jaringan. Jadi jaringan itu seperti apa? Misalnya moms merasakan pada saat terjadi pengeluaran, moms kira itu gumpalan darah, ternyata itu sudah terbentuk jaringan, misalnya bagian daging-daging atau tulang-tulang. Sebaiknya moms itu jangan langsung buang, atau sebaiknya moms jangan langsung buang. Sebaiknya jaringan itu dicuci, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol atau wadah. Sebaiknya sih berwarna bening, tapi kalau misalnya tidak ada wadah yang berwarna bening di rumah, bisa menggunakan wadah lain, terserah. Kemudian moms pada saat datang periksa, sebaiknya itu dibawa dan ditunjukkan ke dokter, kemudian nanti akan diperiksa. Jadi moms jangan langsung membuang, karena ada juga orang yang pada saat mendapatkan jaringan yang keluar dari jalan lahir itu langsung dibuang di kloset, padahal itu sebaiknya dicuci dulu, disimpan, jangan dibuang seperti itu. Nah, itulah tadi moms informasi yang saya sampaikan tentang tanda-tanda keguguran yang bisa moms dapatkan dari bidan online. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa terjadinya pengeluaran flek itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi meskipun terjadi flek yang saya katakan tidak perlu dikhawatirkan, tapi apapun itu sebaiknya moms segera untuk periksa. Moms harus periksakan diri setelah terjadi salah satu dari tadi yang saya sebutkan. Jangan hanya tinggal di rumah kemudian menunggu selanjutnya seperti apa tanpa ada sentuhan dari tenaga medis. Jadi saran saya sebaiknya segera periksakan jika ada salah satu atau gejala-gejala lain yang moms rasakan pada saat terjadi kehamilan. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan juga di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.